Jumpa kembali bersama Yutunis 1988. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang janganlah menghina dengan alasan kamu tidak suka. Menghina seseorang atau sesuatu dengan alasan bahwa kita tidak suka adalah perilaku yang tidak bijaksana dan tidak pantas dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini tidak dianjurkan. Hinaan tidak bisa dijadikan alasan yang logis untuk mengkritik atau menyalahkan sesuatu. Hanya karena tidak suka, tidak berarti itu merupakan dasar yang kuat atau rasional untuk menghina. Menghina tanpa alasan yang berdasar menunjukkan kurangnya empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Tindakan ini bisa menyakiti perasaan orang lain tanpa alasan yang berarti. Menghina dengan alasan tidak suka dapat merusak komunikasi antar individu. Hal ini dapat mengganggu hubungan baik secara pribadi maupun profesional. Mengandalkan ketidaksukaan sebagai dasar menghina dapat membatasi pemikiran dan perspektif kita terhadap sesuatu yang mungkin memiliki nilai atau kebaikan yang tidak kita pahami. Secara etis, menghina orang lain hanya karena tidak suka adalah perilaku yang tidak dihargai dan tidak sesuai dengan norma sosial yang baik. Sebagai gantinya, ketika kita tidak suka pada sesuatu, lebih baik untuk mengekspresikan pendapat secara konstruktif atau memilih untuk tidak mengeluarkan pendapat jika tidak ada yang lebih baik yang bisa dikatakan. Ini akan membantu menjaga hubungan yang sehat dan menghargai perbedaan antar individu dengan cara yang lebih positif dan bijaksana. Sikap yang tidak wajar yang dapat menyakiti perasaan orang lain mencakup berbagai perilaku yang kurang menghargai, tidak sensitif, atau bahkan merendahkan orang lain secara emosional atau psikologis. Menghina atau melecehkan orang lain dengan kata-kata atau perilaku yang merendahkan martabat mereka secara langsung atau tidak langsung. Ini bisa berupa sindiran, ejekan, atau komentar yang meremehkan. Menyebarkan informasi palsu atau tidak benar tentang seseorang yang dapat merusak reputasi mereka atau menyebabkan mereka mendapatkan cemoohan atau pengucilan dari orang lain. Tidak menghargai, mengabaikan perasaan, kebutuhan, atau pandangan orang lain dengan cara yang mematikan atau tidak peduli. Memperlakukan seseorang dengan berdasarkan stereotip atau prasangka tanpa memperhatikan individu sebenarnya, seperti merendahkan orang berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya. Melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu yang sengaja dirancang untuk membuat seseorang malu atau merasa tidak nyaman di depan orang lain. Mengkritik orang lain secara keras atau tanpa memberikan masukan yang konstruktif untuk membantu mereka memperbaiki diri. Menggunakan ancaman atau intimidasi secara verbal atau non-verbal untuk mengendalikan atau menakuti orang lain. Memperlakukan seseorang dengan tidak adil berdasarkan perbedaan seperti jenis kelamin, usia, atau ekonomi, atau status sosial lainnya. Melanggar batas pribadi orang lain, baik secara fisik maupun emosional, misalnya dengan mengganggu privasi seseorang atau memaksakan kehendak kita kepada mereka. Sikap-sikap ini dapat menyebabkan rasa sakit emosional yang dalam dan kerusakan pada hubungan interpersonal. Penting untuk selalu menghargai perasaan dan martabat orang lain, serta memperlakukan mereka dengan empati dan rasa hormat yang pantas. Komunikasi yang sehat dan penuh penghargaan akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung bagi semua orang.
Kesadaran diri tentang batas-batas kehidupan yang wajar, tanpa melampaui batas moral dan etika, merupakan kemampuan penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas dalam interaksi dan pengambilan keputusan. Kesadaran diri terhadap batas-batas moral dan etika dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai moral yang mendasari perilaku dan keputusan. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Orang yang memiliki kesadaran diri akan batas-batas moral dan etika cenderung memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka secara rutin merefleksikan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat mempengaruhi orang lain, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat secara umum. Sikap-sikap ini dapat menyebabkan rasa sakit emosional yang dalam dan kerusakan pada hubungan interpersonal. Penting untuk selalu menghargai perasaan dan martabat orang lain, serta memperlakukan mereka dengan empati dan rasa hormat yang pantas. Komunikasi yang sehat dan penuh penghargaan akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung bagi semua orang. Sekian dan terima kasih.